Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aurel Syahranisa Fitri dari Prodi Perbankan Syariah. Dalam video kali ini saya akan membahas beberapa materi dari mata kuliah Ilmu Tafsir dan Hadis Ekonomi yang diampuh oleh Ibu Dewi Inayatul Sakina SEME. Video ini juga saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah tersebut. Nah, langsung saja ada 8 materi yang akan saya bahas dalam video ini. Baiklah, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu hukum etika ekonomi dan bisnis. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan definisi dari hukum, etika ekonomi, dan juga etika bisnis. Nah, hukum adalah sekumpulan aturan atau norma yang mengatur kehidupan masyarakat dan memiliki sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Kemudian etika ekonomi. Etika ekonomi merupakan prinsip moral dan nilai-nilai yang diterapkan dalam aktivitas ekonomi untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi dilakukan secara adil, transparan, dan juga bertanggung jawab. Sementara itu, etika bisnis adalah standar moral dan prinsip yang mengatur perilaku individu maupun perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Nah, dengan memahami hukum etika ekonomi dan juga bisnis, para pelaku usaha diharapkan dapat menjalankan kegiatan ekonomi mereka secara lebih bertanggung jawab, menciptakan lingkungan bisnis yang adil, serta berkontribusi dalam pembangunan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan. Nah, adapun regulasi hukum bisnis di Indonesia yaitu ada 4. Yang pertama yaitu Undang-Undang tentang Persaingan Usaha, yang kedua Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang ketiga Undang-Undang tentang Penanaman Modal, dan yang keempat, Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan. Kita ke materi kedua, yaitu metodologi tafsir. Metodologi tafsir adalah kumpulan prinsip pendekatan dan langkah sistematis yang digunakan oleh mufasir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Metodologi tafsir dalam kajian ilmu tafsir merujuk pada kumpulan prinsip, metode, dan prosedur sistematis yang digunakan untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara komprehensif, objektif, dan juga kontekstual. Adapun macam-macam metodologi tafsir yang berkembang dalam tradisi keilmuan Islam, yang pertama yaitu tafsir bi al-matsur, adalah tafsir yang mengutamakan sumber-sumber yang telah bersertifikat. Contohnya seperti perkataan para nabi, perkataan sahabat nabi, tabi'in, dan ulama terdahulu. Yang kedua yaitu tafsir bi al-ra'i, adalah tafsir yang dimana mufassir menggunakan akal dan ijtihad pribadi untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, tafsir ilmi, adalah tafsir yang mengintegrasikan metode ilmiah dan prinsip-prinsip rasional untuk mengkaji serta menginterpretasikan ayat-ayat Al-Quran. Yang keempat, tafsir sufi, adalah tafsir yang mengedepankan dimensi batin atau esoteris untuk menginterpretasikan ayat-ayat Al-Quran. Nah, yang terakhir yaitu tafsir tahlili, adalah tafsir yang menitik beratkan analisis mendalam terhadap struktur bahasa, sastra, dan konteks historis ayat-ayat Al-Quran. Kita beralih ke materi yang ketiga, yaitu harta dan pengelolaannya dalam Islam. Nah, definisi dari harta yaitu dalam Islam, harta atau almal adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dimanfaatkan secara halal menurut syariat. Islam memandang harta bukan sebagai tujuan hidup, melainkan sebagai amanah atau titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dikelola dengan baik. Harta juga merupakan alat untuk beribadah dan berbuat kebajikan serta ujian yang dapat menentukan kualitas keimanan seseorang. Nah, ada 4 macam harta. Yang pertama yaitu harta mutakawim dan gair mutakawim. Harta mutakawim adalah sesuatu yang boleh diambil manfaatnya menurut syara, atau semua harta yang baik jenisnya maupun cara memperoleh dan penggunaannya. Adapun harta gair mutakawim atau tidak bernilai adalah sesuatu yang tidak boleh diambil manfaatnya, baik jenisnya, cara memperolehnya maupun cara penggunaannya. Yang kedua, harta misli dan harta khimi. Harta misli atau ada padanannya adalah benda-benda yang ada persamaan dalam kesatuan-kesatuannya. Contohnya baju, celana, kursi, dan juga motor. Harta khimi
adalah benda-benda yang kurang sebagian yang lainnya tanpa ada perbedaan. Misalnya benda yang berharga namun tidak ada atau jarang padanannya, seperti barang antik, atau mobil limited edition. Nah, yang ketiga yaitu harta istihlak dan harta isti'mal. Harta istihlak adalah suatu barang yang tidak dapat diambil kegunaan dan manfaatnya secara biasa kecuali dengan menghabiskannya. Sedangkan harta isti'mal tidaklah habis dengan satu kali penggunaan, tetapi dapat digunakan lama menurut apa adanya. Nah, yang keempat yaitu harta manhul dan harta gair manhul atau ikhar. Nah, harta manhul atau harta bergerak, misalkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya, ataupun berubah atau tetap, itu seperti uang, hewan, dan benda-benda yang dapat ditimbang atau diukur. Nah, sedangkan harta gair manhul atau tidak dapat dipindahkan, contohnya itu tanah, rumah, dan juga pohon. Lanjut, kita ke materi yang keempat, yaitu larangan riba dan implikasinya dalam ekonomi dan bisnis. Dalam konteks syariat Islam, riba merujuk pada peningkatan yang tidak sah atau tambahan yang terlarang. Islam mendorong pertumbuhan ekonomi yang halal dan berkelanjutan, namun melarang jenis pertumbuhan yang didasarkan pada eksploitasi dan ketidakadilan. Nah, sementara riba adalah usaha haram yang merugikan salah satu pihak dalam proses transaksi. Nah, ada tiga jenis riba. Yang pertama yaitu riba al-fadl. Ini terjadi dalam transaksi tukar-menukar barang sejenis yang memiliki perbedaan kualitas dan juga kuantitas tanpa adanya keseimbangan nilai yang adil. Yang kedua yaitu riba al-nasi'ah. Ini muncul dalam transaksi hutang piutang yang melibatkan penambahan jumlah utang di kemudian hari. Nah, yang terakhir yaitu riba dalam jual beli. Contohnya, kita menjual barang dengan harga yang lebih tinggi daripada yang seharusnya, atau menunda pembayaran dengan menambahkan biaya tambahan. Selanjutnya kita ke materi yang kelima, yaitu teori konsumsi, produksi, dan distribusi. Yang pertama yaitu teori konsumsi. Nah, teori konsumsi merupakan bagian aktivitas ekonomi selain produksi dan juga distribusi. Konsumsi akan terjadi jika manusia memiliki harta atau uang. Nah, kebutuhan konsumen yang kini dengan cara diperhitungkan sebelumnya merupakan insentif pokok bagi kegiatan-kegiatan ekonominya. Konsumsi secara umum didefinisikan dengan penggunaan barang dan juga jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua yaitu produksi. Yusuf Qardawi mengemukakan bahwa produksi adalah pendayagunaan benda, bukan menciptakan benda. Manusia hanya sekedar mengubah materi menjadi berguna, bukan menciptakan materi. Sedangkan menurut M. Abdul Manan, produksi berarti diciptakannya manfaat. Produksi tidak berarti menciptakan secara fisik sesuatu yang tidak ada, karena tidak seorang pun dapat menciptakan benda. Nah, yang ketiga yaitu distribusi. Secara bahasa, distribusi berasal dari bahasa Inggris, yaitu distribution, yang artinya penyaluran dan pembagian atau pengiriman barang dan jasa kepada beberapa orang atau tempat. Distribusi adalah suatu proses penyaluran atau penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai. Sedangkan distribusi dalam ekonomi Islam dimaknai lebih luas, yaitu distribusi ditekankan pada penyaluran harta kekayaan yang diberikan kepada beberapa pihak, baik individu, masyarakat, maupun negara. Kita ke materi ke-6, yaitu al-ujrah dalam pandangan Al-Quran. Nah, apa sih itu al-ujrah? Al-ujrah adalah upah, imbalan, atau bayaran yang diberikan sebagai balasan atas suatu jasa, pekerjaan, atau manfaat yang diperoleh dari pihak lain. Dalam arti luas, al-ujrah atau upah bermakna akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Adapun mengenai bentuk material upah tidak harus selalu berbentuk uang. Bahan pokok makanan, pakaian, dan sejenisnya juga dapat dijadikan sebagai upah. Nah, penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan.
Nah, adapun dasar hukum dari al-ujrah atau upah ini ada pada Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233, Quran surah Az-Zukhruf ayat 32 dan Quran surah Al-Qasas ayat 26 sampai 27. Kita ke materi yang ketujuh yaitu konsep zakat dan fungsinya bagi sosial ekonomi masyarakat. Nah, apa sih itu zakat? Nah, menurut Al-Nawawi, zakat itu mengandung makna kesuburan. Kata zakat dipakai untuk dua arti, yaitu subur dan juga suci. Sehingga kalimat zakat bisa diartikan bersih, bertambah, dan juga bisa diartikan diberkahi. Nah, sementara menurut Yusuf Kardawi mendefinisikan zakat sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Adapun fungsi zakat secara sosial, yang pertama yaitu fungsi bagi muzaki atau pemberi zakat, yaitu untuk membersihkan hatinya dari sifat rakus dan kikir yang merupakan sifat hina serta menjadi watak manusia. Yang kedua yaitu fungsi bagi mustahik atau penerima zakat, yaitu merasakan manfaat dari keberadaan orang-orang kaya dan menjadi salah satu sumber pendapatan mereka. Nah, yang ketiga yaitu fungsi bagi harta, yaitu zakat berfungsi sebagai pembersih dan pensuci harta yang diperoleh dari berbagai macam perkara syubhat. Yang kedua yaitu fungsi secara ekonomi. Nah, jadi fungsi secara ekonomi itu ada dua, fungsi zakat secara ekonomi mikro dan fungsi zakat secara ekonomi makro. Nah, fungsi zakat secara ekonomi mikro bagi mustahik adalah meningkatkan angka konsumen mustahik, yaitu dengan naiknya tingkat pendapatan mustahik, maka secara otomatis akan meningkatkan daya beli dari mustahik tersebut dan akan terjadi peningkatan permintaan. Nah, yang kedua yaitu fungsi zakat secara ekonomi makro dapat diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Fungsi zakat terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dilihat peran zakat dalam meningkatkan konsumsi dan investasi secara agregat. Sedangkan berkelanjutan dan berkeadilan dapat dilihat dari peran zakat dalam menurunkan pengangguran dan kemiskinan serta instrumen distribusi kekayaan yang mampu menciptakan pemerataan kekayaan. Selanjutnya kita ke materi yang terakhir yaitu konsep rezeki dalam Al-Quran. Nah, secara istilah kata rezeki ini berarti pemberian untuk waktu tertentu. Namun kata tersebut berkembang dan mengalami perluasan makna sehingga rezeki antara lain diartikan sebagai pangan, pemenuhan kebutuhan, gaji, hujan, dan lain sebagainya. Bahkan sedemikian luasnya maknanya sehingga anugerah kenabian pun dinamai dengan rezeki. Nah, jadi ada beberapa bentuk rezeki. Yang pertama yaitu rezeki materi atau fisik. Nah, bentuk rezeki ini mencakup segala sesuatu yang bersifat lahirlah dan dapat dirasakan secara langsung oleh panca indera manusia, termasuk dalam kategori ini adalah makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan juga kendaraan. Yang kedua, itu rezeki non material. Rezeki non material ini rezeki yang tidak selalu harus berupa sesuatu yang dapat dilihat atau dipegang. Bentuk rezeki non material ini mencakup segala nikmat yang berkaitan dengan jiwa dan batin manusia seperti keimanan, ketenangan hati, kebijaksanaan, hidayah, ataupun rasa sabar, syukur, dan juga kebahagiaan. Nah, yang selanjutnya yaitu rezeki kesehatan dan kekuatan jasmani. Contohnya itu yang berupa kemampuan fisik seperti penglihatan, pendengaran, dan anggota tubuh yang lengkap lainnya. Nah, selanjutnya yaitu rezeki berupa keluarga, sahabat, dan lingkungan yang baik. Selain harta dan kesehatan, manusia juga diberi rezeki dalam bentuk hubungan sosial yang harmonis dan mendukung. Dan yang terakhir yaitu rezeki waktu dan kesempatan. Waktu yang luang, umur yang panjang, dan kesempatan untuk memperbaiki diri juga merupakan bentuk rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan dalam video ini. Jika ada kurang dan salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.